Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sunset Channel. Pagi ini kami akan sharing tentang cara atau syarat membuat sebuah surat gugatan. Ini banyak sekali kadang-kadang saudara-saudara kita atau teman-teman kita baik dari advokat atau pengacara yang baru aktif atau pengacara yang kadang-kadang sudah lama juga tapi karena jarang beracara sehingga terkadang membuat sebuah surat gugatan itu masih terdapat kesalahan di sana sini. Nah, pagi ini kami akan mencoba berbagi unsur apa atau item apa yang mesti termuat dalam sebuah surat gugatan perdata. Nah, pagi ini kita mulai dengan memuat poin-poin penting ya dalam sebuah surat gugatan. Hal yang pertama yang harus kita muat adalah identitas para pihak. Nah, identitas sebelum kita mengajukan atau membuat sebuah surat gugatan, kita mesti tahu lengkap dulu identitas dari seluruh identitas para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Nah, identitas ini menyangkut alamat, pekerjaan, tempat tinggal, agama dan sebagainya itu mesti jelas. Tidak hanya alamat kita saja, alamat tergugat, turut tergugat, terlawan, pemohon, termohon. Nah, ini apabila perkaranya menyangkut pihak yang banyak. Jadi sebelum kita mengajukan gugatan, artinya kita harus lengkapi dulu datanya. Jangan sampai perkara yang sudah didaftarkan tapi alamatnya salah sehingga dapat menyebabkan itu cacat pada gugatan kita. Selanjutnya adalah yang kedua, poin yang sangat penting sekali yaitu namanya posita. Dalam istilah hukumnya posita. Posita ini adalah alasan-alasan kita mengajukan sebuah gugatan ya. Di sini harus lengkap tentang uraiannya. Uraian dalam sebuah gugatan. Hal pertama adalah mengurai tentang kejadiannya, tentang prosesnya, dasar membuat surat gugatan ini, kemudian dasar hukumnya. Dasar hukum tentang kita mengajukan menguraikan tadi dasar hukumnya ini. Nah, gitu. Artinya mesti diuraikan sedetail mungkin dalam sebuah posita. Tentang posita ini nanti dalam video kami berikutnya atau di channel nanti kami sampaikan linknya di deskripsi ini. Kami akan sampaikan contoh-contoh yang namanya posita. Contoh yang menerangkan tentang uraian dari sebuah perkara dan dasar hukumnya. Nanti dapat dilihat situ apabila sobat pemirsa Sunset Channel tidak memiliki contoh. Nanti kita dalam linknya berikut nanti kita sampaikan contoh sebuah gugatan perdata singkat. Selanjutnya adalah poin yang sangat penting sekali dalam sebuah gugatan yaitu namanya petitum. Petitum ini adalah memuat tentang tuntutan kita yang kita muatkan dalam gugatan ini berdasarkan uraian perkara yang kita sebutkan di dalam posita tadi. Dalam petitum ini itu ada 3 poin penting. Pertama yaitu tuntutan primer. Tuntutan primer adalah tuntutan pokok sesuai dengan posita. Yang kedua adalah tuntutan tambahan ya. Tuntutan tambahan ini adalah merupakan tambahan tuntutan yang harus kita muatkan dalam gugatan, dalam petitum, menambah dari tuntutan pokok tadi. Biasanya dalam tuntutan tambahan ini ada 2 poin yang ditambahkan. Pertama yaitu memohon kepada pengadilan agar dalam perkara ini biaya perkaranya nanti dibebankan kepada tergugat ya, kepada tergugat.
Selanjutnya apabila putusan ini perkara ini masih berjalan atau pada tingkat banding maupun kasasi, kita memohon agar putusannya dapat dilakukan terlebih dahulu oleh pengadilan. Ini namanya tuntutan tambahan atau petitum tambahan. Selanjutnya juga dalam tuntutan tambahan ini kita bisa menambahkan tuntutan bunga, umpama dalam sebuah perjanjian atau prestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka menurut hitungan kita, kalkulasi kita berdasarkan waktu dari awal kontrak dengan kita sampai saat ini, kalau dihitung pokoknya ini mesti kalau diputar dalam sebuah usaha ini sudah menghasilkan sesuatu sekian rupiah, artinya dapat berbunga. Ini dapat juga kita masukkan sebagai tuntutan tambahan. Selanjutnya dalam tuntutan tambahan ini juga bisa kita masukkan duangsom. Duangsom ini bahasa Belanda ya, bahasa Belanda yang artinya adalah menetapkan uang paksa terhadap tergugat. Nah, ini duangsom namanya. Ini yang mesti kita muatkan dalam tuntutan tambahan. Nah, pada poin ketiga ini yang sangat penting sekali adalah tuntutan subsidiar atau pengganti ya. Tuntutan subsidiar atau pengganti. Ini antisipasi apabila tuntutan primer dan tambahan kita ditolak oleh pengadilan. Maka dalam poin tuntutan ini kita memohon kepada pengadilan agar dapat memutuskannya seadil-adilnya. Nah, demikian. Karena ini antisipasi kita terjadi kalah mutlak. Nah, kalau ada kemungkinan demikian, kita memohon, berarti artinya kita juga mengharapkan dari kebijaksanaan suatu majelis dalam memutuskan suatu perkara. Artinya kita memohon agar putusan ini ex et bono namanya istilahnya. Saya ini lidah agak kesleo juga nyebut istilah asing nih, istilah Belanda nih. Artinya kita memohon kepada ketua pengadilan agar memutuskan dengan sebenarnya dan seadil-adilnya. Artinya kita menyentuh perasaannya. Demikian. Nah, pada hari ini itu yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa poin ya, sebenarnya tidak begitu banyak poinnya, tapi kebanyakan juga teman kita atau saudara kita belum paham cara menyusun sebuah gugatan yang benar, sehingga kadang-kadang berakibat gugatan itu NO, net onpanklich, atau gugatan tidak dapat diterima ataupun gugatan ditolak, karena terkadang dalam sebuah positanya tidak lengkap atau tidak detail sehingga pengadilan tidak dapat menerimanya. Nah, demikian, semoga pemirsa Sunset Channel mengerti dan paham, dan sekiranya ada teman-teman yang memberi masukan pada saya atau koreksi terhadap sharing saya ini, saya menerima kritikan dan masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.